Berhenti deh bilang, aku lagi nggak mood. Masalahnya itu bukan di mood kamu, tapi di cara kamu ngasih izin ke perasaan buat nyetir hidup kamu. Coba deh jujur, udah berapa kali kamu punya rencana keren di kepala? Udah nulis to-do list yang rapih banget. Tapi pas mau eksekusi, tiba-tiba ada suara di hati yang bilang, nanti aja deh, lagi nggak dapet nih feel-nya. Dan akhirnya, kamu malah berakhir scrolling media sosial berjam-jam. Makin capek, dan ujung-ujungnya nyesel pas malam hari karena nggak ada satupun yang selesai. Kan? Nah, aku paham banget. Rasanya capek kalau harus terus-terusan berantem sama diri sendiri. Aku nggak bakal bilang kalau rasa lelah kamu itu nggak nyata. Itu valid kok. Tapi, ada satu tamparan realita yang perlu kita sadari bareng-bareng. Menunggu motivasi itu adalah jebakan paling mematikan yang bikin kamu cuma jalan di tempat. Jadi gini, kalau kamu cuma gerak pas lagi pengen atau pas lagi semangat aja, itu berarti kamu bukan kapten di kapal kamu sendiri. Kamu cuma penumpang yang disetir sama emosi yang naik turun gak jelas, persis kayak cuaca. Masalahnya, kita sering banget terjebak dalam mitos kalau aksi itu harus diawali sama motivasi. Kita nungguin percikan semangat itu datang kayak nungguin mukjizat. Padahal ya, di dunia nyata, urutannya itu kebalik. Motivasi itu biasanya baru muncul setelah kita mulai bergerak, bukan sebelumnya. Terlalu sering kita ini jadi budak dari perasaan kita sendiri. Kita terlalu peduli sama kenyamanan sesaat, sampai lupa kalau impian yang mau kita kejar itu butuh disiplin, bukan sekedar mood yang bagus. Menunggu waktu yang tepat atau perasaan yang pas, itu sebenarnya cuma cara halus otak kamu buat lari dari tanggung jawab. Tapi tenang, ini bukan salah kamu sepenuhnya kok. Kita emang gak pernah diajarin gimana caranya memisahkan antara apa yang kita rasakan dengan apa yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya supaya kita bisa tetap produktif meskipun hati lagi malas-malasnya? Langkah pertamanya adalah dengan memahami satu pola pikir sederhana dari prinsip stoicism yang bakal ngerubah cara kamu melihat disiplin selamanya. Nah, oke. Mari kita masuk ke jeroan psikologisnya. Kamu pernah dengar soal filsafat stoicism? Kedengarannya mungkin berat atau kuno ya. Tapi sebenarnya ini adalah life hack paling ampuh buat kamu yang sering ngerasa dijajah sama perasaan sendiri. Dalam stoicism, ada satu konsep kunci yang namanya dichotomy of control atau dikotomi kendali. Simpelnya gini, di dunia ini tuh cuma ada dua hal. Hal yang bisa kamu kontrol dan hal yang nggak bisa kamu kontrol. Nah, masalahnya selama ini kita sering salah menempatkan mood atau perasaan. Kita pikir mood itu ada di bawah kendali kita. Padahal, jujur aja deh, pernah nggak kamu bangun pagi tiba-tiba ngerasa sedih, hampa, atau males banget tanpa alasan yang jelas? Sering kan? Itu karena mood, emosi, dan rasa malas itu seringkali sifatnya eksternal, sama kayak cuaca. Kamu nggak bisa maksa mendung buat jadi cerah cuma dengan keinginan, ya kan? Jadi, kalau kamu nunggu mood yang enak buat mulai kerja atau belajar, itu sama aja kayak kamu nunggu cuaca sempurna buat keluar rumah. Kamu bakal kejebak di dalam terus, karena cuaca nggak akan peduli sama rencana kamu. Disinilah mindset disiplin baja itu main. Aku mau kamu tanemin ini di kepala ya. Motivasi itu cuma bonus, bukan bahan bakar utama. Motivasi itu kayak dapat cashback pas lagi belanja. Kalau ada ya syukur, bikin makin seneng. Tapi kalau nggak ada pun, kamu tetap harus beli barangnya kan? Karena itu kebutuhan. Kedisiplinan itu bukan tentang gimana caranya supaya rasa malas itu hilang. Bukan. Kedisiplinan adalah kemampuan kamu buat tetap melangkah. Tetap buka laptop, tetap gerak. Meskipun rasa malas itu lagi teriak-teriak kenceng banget di dalam kepala kamu. Kamu harus belajar memisahkan antara apa yang kamu rasakan dengan apa yang kamu lakukan. Kamu boleh ngerasa malas, tapi tangan kamu tetap harus gerak. Kamu boleh ngerasa baper, tapi logika kamu tetap harus pegang kendali. Tindakan kamu adalah 100% milik kamu, terlepas dari gimana perasaan kamu saat itu.
Itulah kekuatan asli dari kendali diri. Tapi aku tahu, ngomong emang gampang. Prakteknya itu yang menantang. Gimana caranya kita bisa tetap on dan mulai gerak pas mental kita lagi bener-bener di titik nol? Atau lagi pengen rebahan seharian? Nah, ada satu teknik sederhana tapi mematikan yang sering aku pakai buat nipu otak aku sendiri. Supaya langsung gerak tanpa banyak drama. Jadi gini, tekniknya tuh sebenarnya simple banget. Tapi jujur, ini bakal ngerubah hidup kamu kalau beneran diterapin. Kuncinya cuma satu. Ganti sistem perasaan jadi sistem jadwal. Coba deh kamu inget-inget lagi. Selama ini kesalahan terbesar kita tiap mau mulai sesuatu itu apa? Kita selalu nanya ke diri sendiri. Aku lagi mood gak ya buat ngerjain ini? Atau aku lagi pengen gak ya olahraga sekarang? Nah, justru disitulah jebakannya. Aku kasih tahu ya, otak kita itu didesain secara evolusi buat nyari kenyamanan dan hemat energi. Jadi, kalau kamu nanya, aku pengen nggak? Jawaban jujur dari otak kamu itu hampir 100% adalah enggak. Otak kamu bakal langsung kasih 1000 alasan kreatif. Aduh, lagi mendung nih. Tadi kan udah capek kerja. Atau alasan paling maut. Besok aja deh, hari ini kita healing dulu. Makanya, kuncinya adalah berhenti nanya ke diri sendiri soal perasaan kamu. Kamu harus putus sirkuit negosiasi itu sekarang juga. Jadi, sebagai gantinya, mulai sekarang kamu cuma boleh nanya satu hal aja ke diri kamu. Jam berapa sekarang? Misalnya gini nih, di jadwal kamu tertulis jam 9 pagi itu waktunya baca buku atau ngerjain tugas. Pas jam 9 teng, jangan kasih ruang sedikit pun buat perasaan kamu ikutan nimbrung. Jangan dengerin suara kecil di kepala yang mulai ngerayu buat scroll TikTok bentar. Kamu cuma perlu lihat jam. Jam 9? Oke, ini waktunya. Kita gerak bukan karena kita ingin, tapi karena emang sudah waktunya. Nah, ini tuh cara paling efektif buat memutus rantai negosiasi sama rasa malas kamu. Kamu harus belajar buat nggak peduli sama apa yang kamu rasain saat itu. Capek? Ya lakuin sambil capek. Nggak mood? Lakuin tanpa mood. Dengan cara ini, kamu sebenarnya lagi ngelatih otot disiplin kamu. Supaya jauh lebih kuat dari suara-suara males di kepala kamu. Kamu bukan lagi budak mood yang nunggu bintang selaras baru mau gerak. Kamu adalah kapten yang pegang kendali. Lewat struktur yang kamu buat sendiri. Tapi aku tahu kok. Kadang masalahnya bukan cuma di jam, tapi di perasaan berat pas mau mulai langkah pertama itu. Nah, sebenarnya ada satu trik psikologi lagi yang sering aku pakai buat mengakali rasa berat di awal ini. Biar otak kamu nggak ngerasa terbebani sama target yang kegedean. Pernah nggak sih kamu ngerasa mau mulai satu tugas aja rasanya tuh berat banget? Kayak harus mindahin gunung. Kamu udah duduk manis di depan meja, tapi malah cuma bengong ngeliatin layar kosong. Atau malah asik scrolling HP buat nunda waktu. Nah, ini nih yang aku sebut sebagai starting friction. Atau hambatan awal yang sering banget bikin kita gagal bahkan sebelum berperang. Aku dulu sering banget terjebak di posisi ini. Sampai akhirnya aku nemu satu teknik simple tapi benar-benar ngerubah cara aku kerja. Namanya strategi aturan 5 menit. Konsepnya tuh sederhana banget, beneran deh. Jadi setiap kali aku ngerasa males luar biasa buat mulai sesuatu, entah itu ngerjain laporan, olahraga, atau sekedar beresin kamar, aku bakal buat perjanjian kecil sama diri aku sendiri. Aku bakal bilang gini ke diri sendiri. Oke, aku cuma bakal ngerjain tugas ini selama 5 menit aja. Cuma 5 menit kok. Kalau setelah 5 menit aku masih ngerasa males banget dan pengen berhenti, ya udah, aku boleh stop total. Kelihatannya kayak lagi nipu diri sendiri ya? Emang iya. Tapi secara psikologis ini manjur banget loh. Soalnya otak kita itu seringkali terbebani. Bukan karena tugasnya itu sendiri yang susah. Tapi karena kita ngebayangin betapa lamanya waktu dan besarnya energi yang harus kita abisin buat nyelesain itu. Nah, dengan janji cuma 5 menit, beban mental yang tadinya segede gunung itu tiba-tiba jadi enteng. Otak kamu bakal mikir, oh cuma sebentar kok, nggak bakal kerasa. Dan tahu nggak
Apa yang paling sering terjadi setelah 5 menit itu lewat? Biasanya, aku malah nggak berhenti. Kenapa? Ya, karena hambatan terbesarnya, yaitu momen memulai, itu udah lewat. Momentumnya udah dapat. Ibarat mobil yang lagi mogok, bagian paling berat itu kan pas pertama kali dorong supaya roda itu muter. Tapi begitu mobilnya udah jalan, dia bakal meluncur lebih gampang tanpa butuh tenaga ekstra lagi. Kamu bakal kaget deh, betapa seringnya kamu lanjut ngerjain tugas itu sampai 30 menit, 1 jam, atau bahkan sampai selesai. Cuma gara-gara kamu berani. Nah, akhirnya kita sampai juga di bagian paling krusial dari obrolan kita hari ini. Seringkali kan pas kita dengar kata disiplin, yang muncul di otak itu bayangan tentara yang galak atau jadwal yang super ketat sampai kita rasanya nggak bisa napas. Tapi aku mau kamu ubah cara pandang itu, sekarang juga. Sebenarnya ya, disiplin itu adalah bentuk tertinggi dari self-love atau kasih sayang pada diri sendiri. Serius deh, memanjakan diri dengan terus-terusan nuruti mood atau rebahan seharian sambil scrolling medsos, itu bukan sayang diri. Itu justru lagi nyiksa diri kamu sendiri di masa depan. Coba deh kamu bayangin, dengan kamu disiplin hari ini, kamu tuh sebenarnya lagi nyelamatin versi diri kamu di masa depan dari rasa menyesal. Kamu lagi ngebangun jalan supaya nanti kamu gak perlu pusing atau sampai nangis cuma gara-gara kerjaan numpuk atau impian yang gagal cuma gara-gara kamu malas-malesan sekarang. Jadi, kamu gak perlu lagi terlalu pusing sama omongan orang atau ngerasa baper pas ngelihat pencapaian orang lain. Kenapa? Karena kamu tahu, kamu udah punya kendali penuh atas diri kamu sendiri. Ingat ya, disiplin itu membebaskan, bukan mengekang. Jadi, pesan aku buat kamu cuma satu. Mulai hari ini. Gak perlu nunggu besok, gak perlu nunggu hari Senin. Dan yang paling penting, jangan pernah nunggu mood kamu jadi sempurna dulu. Karena kalau kamu terus-terusan nunggu mood, kamu bakal terus jadi budak dari perasaan kamu sendiri yang gak stabil itu. Lakuin aja sekarang. Pelan-pelan, 1 langkah kecil setiap harinya. Aku percaya banget kalau kamu punya kekuatan buat ngerubah kebiasaan kamu. Nah, kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat dan ngebantu kamu buat lebih paham cara ngatur hidup, jangan lupa ya buat klik tombol subscribe di channel Gen Z. Share juga video ini ke orang-orang yang kamu peduliin, supaya kita bisa bareng-bareng tumbuh jadi versi yang lebih baik. Makasih banyak ya udah nemenin aku sampai akhir video ini. Aku tunggu cerita kamu di kolom komentar. Kira-kira 1 hal kecil apa nih yang bakal kamu mulai disiplinin hari ini? Aku pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap kendalikan diri kamu. Dadah!